Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Walhamdulillahilladzi akramana wa syarrafana bihululi syahri Ramadan al-mubarak. Syahrun karimun, syahrun unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Usalli wa usallimu afdalas salawati wa atammat taslimi ala sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi waltazama bidinihi min ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Baitus Sakinah, Masjid Baitus Sakinah yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para guru, para kiai, para asatiz, rekan-rekan pemuda yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak wa fi hadzal waqtil mubarak fi waqtin qaribin min hululi syahr Ramadan. Kita bersyukur pada Allah yang telah menyatukan kita tentu dengan keimanan dan ukhuwah di tempat yang mulia dan diberkahi ini, pada waktu yang insya Allah juga diberkahi oleh Allah, hari-hari menjelang memasuki bulan Ramadan yang Allah muliakan kita umat Islam dengan bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh dengan keberkahan. Kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang tibanya bulan Ramadan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggembirakan kaum muslimin, menggembirakan umat beliau bihululi syahri Ramadan al-Mubarak, dengan tibanya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa riwayat yang sahih, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menukil secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahru Ramadan
futihat abwabus samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Jika telah tiba atau masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, pintu-pintu jahannam ditutup, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi yang lain beliau sampaikan kepada para sahabat, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha babun, wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailatin." Hadis riwayat Tirmizi. Jika telah masuk awal malam dari bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, demikian pula para pembangkang dari bangsa jin. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak satu pun pintu yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Dan seseorang kemudian menyeru, "Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, segeralah lakukan kebaikan itu, dan wahai orang-orang yang masih senang bergelimangan dengan dosa dan keburukan, hentikan." Allah memiliki orang-orang yang senantiasa dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan kepada umatnya, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu." Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah fardukan, Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa, dan seterusnya. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, para pembangkang dari setan-setan itu dibelenggu oleh Allah. Lillahi fihi lailatun, pada bulan itu Allah memiliki satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia orang yang terhalang dari berbagai kebaikan yang diturunkan oleh Allah. Hadis riwayat Nasai. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau ada sosok yang paling zuhud terhadap dunia, zuhud itu bukan orang yang tidak sanggup meraih segala kenikmatan dunia. Kalau jamaah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan memandang beliau seperti kita para mubalik, para dai. Tidak. Beliau itu seorang pemimpin negara yang dakwahnya itu menundukkan dua kedikdayaan besar di dunia waktu itu, Persia dan Romawi. Beliau sosok panglima tertinggi angkatan perang. Beliau seorang tokoh eksekutif yang menata administrasi negara. Beliau seorang tokoh legislatif karena beliau punya otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan.
Beliau juga seorang tokoh yudikatif karena beliau punya otoritas untuk menegakkan hukum Allah sampai pada tingkat menegakkan qisas. Orang yang membunuh dibunuh, orang yang berzina diberikan sanksi. Semua otoritas ada di tangan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau hidupnya itu zuhud dan bersahaja. Sahabat beliau saja, seorang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, kalau ibu bapak hari ini pergi ke kota Madinah, dulu ketika orang-orang Yahudi di Madinah memonopoli sumber air yang ada di kota itu, beliau dengan uang pribadinya membeli sumber air yang dikenal sebagai sumurnya Utsman bin Affan. Tanah yang beliau wakafkan oleh pemerintah Arab Saudi dijaga, dirawat. Bahkan hari ini beliau punya satu rekening pribadi atas nama wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Di bagian belakang itu utara dari Masjid Nabawi, karena kita sholat menghadap selatan ya. Itu ke arah barat sedikit itu berdiri Hotel Megah. Itulah wakaf daripada Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Orang zuhud itu bisa mengambil semua perhiasan dunia. Kalau hanya sekedar membeli Rubicon gampang, tapi tidak mau. Nah, kalau orang yang tidak zuhud, syahwatnya gede, cuman nggak bisa. Beda kan? Jadi bedanya zuhud dan tidak itu hanya kalau orang zuhud bisa tapi nggak mau. Kalau orang yang tidak zuhud, syahwatnya tinggi cuman nggak mampu. Dia pingin punya perhiasan, punya jabatan, cuman nggak sanggup. Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang suatu hari ketika beliau beristirahat di atas tikar yang terbuat dari rajutan daun kurma, pelepah kurma, beliau selonjoran di situ dan kemudian bekas daripada tikar yang terbuat dari daun kurma itu membekas di punggung beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an sowan dan hadir di hadapan beliau, tiba-tiba menangis. Ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Rasulullah santai saja. Dia mengatakan, demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh saya tidak rela ketika orang-orang yang penuh dengan kedurjanaan, mereka orang-orang yang syirik, mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah, mereka para pemimpin Romawi dan Persia, hidup bergelimangan harta ya. Bejana-bejana yang mereka miliki, gelas-gelas yang mereka punya terbuat dari emas dan perak. Sungguh saya tidak rela sementara engkau, manusia yang paling mulia di alam semesta, tidur hanya beralaskan tikar dari daun kurma. Saya tidak rela, wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Apakah beliau emosi? Tidak. Rasulullah hanya menjawab singkat, wahai Umar, apa engkau tidak rela segala kenikmatan bagi mereka dikedepankan oleh Allah di dunia, sementara Allah kemudian menyimpan berbagai macam kenikmatannya bagi kita di akhirat. Itu sosok pemimpin. Jangan membayangkan Rasulullah orang nggak bisa, Pak. Sangat bisa. Hidup bermewah-mewahan bisa. Tetapi beliau ingin mengajarkan kita. Saya kemarin nggak ada waktu untuk
tamasya. Kami 4 hari di Kairo, jadwalnya begitu ketat. Turun dari pesawat langsung di audiensi dengan mufti negara, Mufti Diyar Al-Misriyah. Kita dapat oleh-oleh untuk pelatihan para dai, para mufti. Esok pagi kami ketemu dengan Sekretariat Jenderal Darul Ifta Internasional. Siangnya kami ketemu dengan Syekhul Azhar. Ke semua perangkat ya, infrastruktur dakwah yang sangat canggih. Ketemu dengan Direktur Akademi Dakwah Internasional Al-Azhar, Profesor Al-Makhrasawi, dan banyak lagi ulama yang kami ketemu hari-hari itu. Hati saya itu berbunga-bunga karena habis ini per 2 bulan kita akan mengirimkan setidaknya 20 kader untuk mengikuti daurah dakwah dan daurah fatwa di negerinya Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, pas kami pulang menuju bandara, saya bilang sama Ustaz Adi Hidayat, kayaknya perlu juga ini kita ingin ngelihat Fir'aun agar semakin yakin tentang makhluk terlaknat ini. Satu-satunya presiden di dunia yang mengeluarkan dekret dan keputusan tentang statusnya sebagai Tuhan. Saya hadir di museum itu dan saya terbayang bagaimana ketika Fir'aun yang begitu dikdaya membawa pasukan dengan peralatan militer siap membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya, ya kan? Sampai umat Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, kita ini mesti ketangkap. Ingat waktu itu nggak ada Google Map. Kalau hari ini saya sampai ke tempat ini karena dipandu oleh Google Map. Saya bilang sama teman-teman, kalau penemu Google Map ini muslim, surganya luas banget. Setiap pengajian kita dipandu oleh mereka. Tidak ada. Sampai umatnya mengatakan inna lamudrakun, kita pasti tertangkap. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rahbi sayahdin. Oh tidak, sekali-kali mereka enggak akan sanggup menangkap kita. Bukan karena peralatan pengaman Nabi Musa canggih, tidak. Sebabnya hanya satu, saya yakin kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah bersama saya dan Allah yang akan menunjukkan jalannya. Tidak pernah terpikir, Pak, zaman itu belum ada teori tentang bagaimana kekuatan fisika. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya pada laut. Begitu dipukulkan, lautan kemudian menjadi daratan yang kokoh untuk dilalui. Nabiullah Musa sampai di ujung, kemudian Allah perintahkan untuk memukul sekali lagi, dan kemudian air itu menghempas. Jadi Fir'aun, satu-satunya jasad yang ada di museum itu, asli jasadnya itu yang posisinya itu begini, Pak. Satu-satunya mayat yang ada di situ, karena di situ ada puluhan mayat farainah, Fir'aun itu. Satu-satunya begini. Kemudian Dr. Maisarah namanya dari Al-Azhar menjelaskan kepada kita, menurut para mu'arikh, Fir'aun yang tidak pernah terbayang di benak dia, jalan yang dilalui tiba-tiba mengalami mencair, kayak likuifaksi, kayak di Palu waktu itu, tanah tiba-tiba mencair menjadi sungai. Dia nggak pernah terpikir, Pak, dia terhempas dengan ombak dengan air laut ya tuh. Tapi pada saat itu dia sempat mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Tapi kan waktu sudah habis, Pak.
aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa, dia sempat menangkis air dengan tameng. Tapi apa yang terjadi? Dia tenggelam dan mati, dan Allah sudah berjanji akan menyelamatkan jasadnya Fir'aun untuk kemudian berapa ratus tahun kemudian ditemukan oleh para arkeolog dan masih utuh. Sehingga sempat kami diskusi sama Ustaz Adi, karena dari Al-Azhar mengatakan sampai saat ini belum ditemukan satu teknologi untuk bisa mereproduksi zat kimia apa yang digunakan pada masa itu untuk mengawetkan jasad manusia sehingga awet sampai ribuan tahun. Itu belum ditemukan. Ustaz tadi jawab, Ustaz, tidak akan mungkin ditemukan. Mengapa? Karena diselamatkannya Fir'aun secara jasadiah itu firman Allah. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan engkau jasadnya. Bukan diselamatkan di akhirat, jasadnya dirawat oleh Allah agar engkau menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang mendatang. Anda bisa melihat, teman-teman sekalian, Fir'aun hadir sebagai sosok yang mengatakan, saya tidak mengerti wahai kaumku, kalian memiliki Tuhan selain diriku. Bahkan dengan penuh percaya diri dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang tertinggi. Dialah yang mengeluarkan surat perintah setiap bayi laki-laki itu harus dibunuh. Tapi dia tidak pernah berpikir tentang satu rekayasa Allah, satu makar Allah yang sangat dahsyat. Seseorang yang kemudian diletakkan di atas kotak oleh ibundanya, lalu melintas kepada aliran anak sungai Nil yang melalui istananya, ini justru yang akan menjadi tandingan dia besok. Saya ingin mengatakan kepada kita, wahai umatku, kata Rasulullah, jangan kalian tertipu dengan jabatan dan kekuasaan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kalian tertipu dengan berbagai macam tipu daya dunia. Anda kira Pak Prabowo itu nyenyak tidurnya? Saya kira enggak juga, Pak. Iya kan? Para gubernur, para bupati yang sekarang sedang retreat di tadi kami lewat itu di sana, belum tentu. Mohon izin. Jadi Nabi mengingatkan kita agar mindset, cara pandang kita, dengan apa kita bergembira dalam hidup ini juga harus jelas, Pak. Yang pasti bukan jabatan, bukan harta kekayaan. Ma ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat Anda terpedaya dari jalan Tuhan Allah yang telah menciptakan Anda? Itu pertanyaan Allah. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Jadi jangan keliru paham. Mindset harus dirubah. Kalau kita ingin gembira, gembira dengan apa? Kalau kita ingin bahagia, bahagia dengan apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau pingin bahagia, pingin gembira, itu dengan karunia Allah, Pak. Dengan rahmat Allah, bukan dengan yang lain. Hanya dengan inilah orang-orang yang beriman itu pantas gembira. Itu lebih baik, Pak, dari apa yang mereka kumpulkan. Anda tahu Qarun? Qarun itu, ya,
kunci berangkasnya saja susah diangkat. Jadi kalau cuma nggak pakai mobil pick up itu nggak sanggup ngangkat, itu baru kunci berangkasnya. Anda bisa bayangkan isi berangkasnya kayak apa. Tapi kemana akhir hayatnya? Lewat. Fir'aun juga lewat. Tapi saudara sekalian, saya ingin mencontohkan tentang rahmat Allah. Ketika seseorang ditakdirkan surga oleh Allah bagi orang tersebut, tetapi amal ibadahnya tidak nyanda, Pak. Tidak cukup amal ibadahnya untuk meraih surga yang telah digariskan oleh Allah. Apa Allah lakukan? Allah beri orang itu ujian. Fi malihi wa nafsihi wa irdi. Hartanya diuji, bisnisnya mungkin hancur, karirnya mungkin rusak, ya kan? Keluarganya mungkin meninggal dunia dan seterusnya itu. Agar apa, kata Rasulullah? Agar ketika Allah menguji dia sabar menghadapi ujian ini, dan pada saat dia sabar, Allah cabut nyawanya demi untuk meraih surga yang telah ditakdirkan oleh Allah. Itu rahmat, Pak. Coba Anda perhatikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min zanbihi. Yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan, penuh rasa harap kepada Allah, dosanya diampuni. Baca hadis yang kedua, man qama ramadhana. Yang satu man shoma Ramadan. Yang kedua man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min zanbihi aw ma taqaddama min zanbihi. Dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, man qama lailatal qadri. Siapa yang qiyamul lail pada saat malam Lailatul Qadar, ghufira lahu min zanbihi. Coba Anda bayangkan, Pak. Sekarang siapa presiden atau pemimpin di dunia ketika dia mati, yang muslim, Pak, ya, nggak usah bicara yang non muslim, mereka punya caranya sendiri, urusan mereka. Yang muslim, mohon izin, apakah ketika jenazah sang presiden itu diletakkan di tanahnya itu dengan membawa sumpah jabatan? Tidak. Hanya sederhana saja, bismillahi wa ala millati rasulillah. Coba lihat, ketika dia disolatkan, Anda baca itu Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, solawat, Allahu Akbar, kita baca doa, Allahu Akbar, bisa baca doa, bisa langsung selesai salam. Tidak ada itu. Marsang Surya kalau orang Muhammadiyah juga nggak ada. Yalal Waton orang NU juga nggak ada itu. Indonesia Raya juga nggak ada di situ. Coba lihat. Fir'aun, Pak, yang tadi saya ceritakan, akhir hayatnya itu mengatakan amantu bi Rabbi Musa, tapi waktunya sudah habis, expired, Pak, masanya itu, masa kembali kepada Allah. Tidak ada. Ini yang disebut dengan rahmat Allah, Pak. Mohon izin, sosok siapa yang Anda hadirkan? Seburuk-buruk manusia, Pak, dia akan kembali kepada Tuhan. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pastor, seorang romo. Dia mengatakan, saya katakan kepada dia, Romo, Anda percaya nggak kalau besok kita akan kembali kepada Tuhan? Oh, wajib, dia bilang. Ini postulat. Postulat itu sesuatu yang harus ada dan tidak perlu lagi dipertanyakan. Apa itu? Bahwa setelah kehidupan ini harus ada kehidupan berikutnya. Konsepnya bisa berbeda. Mengapa? Kalau tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, maka Tuhan tidak adil. Nauzubillah kalau Tuhan itu tidak
adil. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidak mungkin Allah itu menzalimi siapapun. Coba Anda lihat. Kalau kehidupan dunia ini berakhir di dunia, terlalu banyak orang berbuat baik belum mendapatkan imbalan, dan terlalu banyak orang berbuat jahat belum mendapatkan konsekuensi dari kejahatannya. Maka harus ada hidup setelah mati. Coba lihat. Kalau ada orang mati, kemarin Pak Jenderal Syafruddin, mantan Wakapolri kita, ini beliau orang baik, insya Allah. Hari apa itu masih menerima tamu Pak dari rombongan Al-Azhar, pakai batik gagah, memang beliau tampan orangnya, punya yayasan, membiayai ribuan para santri ke Timur Tengah. Siapa yang menyangka malam Jumat beliau harus masuk ke rumah sakit, dan itulah akhir daripada semuanya. Apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna raji'un. Allahumma ighfir lahu. Enggak ada begitu pejabat meninggal langsung kita setel Indonesia Raya. Enggak ada, Pak. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita, ya. Saya ingin mengambil apa yang disampaikan oleh para ulama kita, ya. Surat Yunus yang saya baca tadi 58, ya, tentang bagaimana kita harus membangun mindset bahwa bahagia dan gembira itu dengan rahmat Allah, bukan dengan yang lain. Apa kata para ulama? Wallati tadullu ala annal farah bima anzalahu Allah Ta'ala minal Quran. Kebahagiaan utama kita adalah apa yang disuguhkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma da'a ilaihi min faraidil Islam. Dan apa-apa yang diserukan oleh agama ini dalam berbagai macam kewajiban yang memang diharuskan di dalam agama ini. Ini semuanya kata para ulama kita, tentu di situ ada puasa yang paling utama, huwa khairun min farahil ibad bima yajma'una min hitamid dunya wa amwaliha wa kunuziha. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, ya, itu lebih tepat dijadikan sebagai sumber dan bahan kebahagiaan, kegembiraan daripada kegembiraan yang dibangun di atas harta, kekayaan dunia, jabatan dan seterusnya itu. Karena semuanya akan berakhir, Pak. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau Taisir Al-Karimir Rahman, apa kata beliau? Fa ni'matud dinil muttasilati bi sa'adatid darain la nisbata bainaha wa baina jami'i ma fid dunya. Kalau Anda membandingkan, ya, nikmat agama ini, Pak, nikmatud din, nikmatul Islam, yang terkait langsung dengan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, enggak ada apa-apanya dunia ini bila dibandingkan dengan din ini, ya kan? Enggak ada apa-apanya. Mengapa? Ya, mimma huwa mudamhilun zailun an qarib. Karena dunia ini, Pak, mau Anda punya jabatan, semuanya akan berakhir. Belajarlah dari Profesor Dr. B.J. Habibie rahimahullah. Karena kami kemarin ketika ketemu sowan kepada salah seorang ulama, beliau Profesor Dr. Abdullah Al-Muslih, penulis kitab tafsir Al-Burhan, I'jaz, Bayan wa I'jaz. Jadi kitab tafsir ini satu jilid. Saya 2 kali dapat hadiah ini. Pertama ketika ikut konferensi Al-Quran itu di Mekah pada bulan November-Desember. Itu saya ikut seminggu di Mekah Al-Mukarramah. Para ulama Al-Quran di dunia kumpul di situ. Saya mendapatkan hadiah buku tafsir itu, diantaranya Al-Burhan, Bayanun wa I'jaz. Qadarullah, ya. Hari Kamis sebelum kembali kami hari Jumat pekan lalu dari Kairo, kami sowan kepada Profesor Dr. Abdullah Al-Muslih. Mula-mula saya belum tahu beliau ini. Beliau ini pendiri Bank Islamic Development Bank. Sudah sepuh, Pak, 80 tahun lebih. Beliau kemudian banyak jabatan beliau. Kami temu beliau di Al-Majlis
kantor majelis kerjasama lembaga-lembaga dakwah dan bantuan sosial di dunia Islam. Beliau ada di situ. Saya ketemu dengan beliau ini, dan Ustadz Adi Hidayat mendapatkan sanad langsung dari beliau, dan saya juga mendapatkan kitab tafsir itu dari tangan beliau sendiri. Ya. Itu baru kami diketemukan oleh orang yang seperti itu, dan yang beliau ingatkan kepada kita, jangan pernah lupa Profesor Habibie. Dia seorang ilmuwan muslim yang baik. Ini saksi daripada Profesor Dr. Abdullah Al-Muslih, pengarang kitab tafsir ini. Apa B.J. Habibie? Di akhir hayatnya Pak Habibie, Bu, termasuk para suami, saya sarankan baca Cinta Ainun Habibie agar bisa kita memperlakukan istri dengan baik. Pak B.J. Habibie ditanya, dan pada akhirnya mohon izin, Pak Habibie termasuk menyesal terlambat belajar agama. Tapi beliau ditanya, untuk apa hidup Anda gunakan wahai profesor? Yang bertanya ini Pak Zaim Ukhrawi. Beliau mengatakan, saya itu ingin dipertemukan oleh Allah, tentu dengan Rasulullah, tapi juga dengan istri. Saya sangat yakin Bu Ainun itu dimuliakan oleh Allah. Maka agar saya bisa bertemu dengan orang soleh, saya pun juga memantaskan diri. Jadi hidupnya hanya dua hal. Satu, membaca Quran. 50% hidupnya untuk membaca Quran di akhir hayat itu. Yang 50% untuk menyelesaikan desain rekayasa pesawat N2 berapa waktu itu, perusahaan yang dulu namanya Nurtanio itu. Kalau saya ditanya oleh Allah, untuk apa hidupmu kamu gunakan wahai Habibie? Dia katakan, sebagian hidup saya gunakan untuk mengkaji kitabmu ya Allah. Dan kalau saya ditanya, untuk apa ilmu pengetahuan yang engkau diberikan anugerah oleh Allah, maka saya jawab, saya ingin menciptakan pesawat terbang yang bisa memobilisasi orang, saling mengunjungi silaturahim antar pulau. Maka ketika istrinya meninggal, ada dua barang yang gak pernah lepas dari dekatnya Habibie. Satu, mushaf Al-Quran. Kedua, tasbih. Sampai ketika Pak SBY mengirimkan pesawat untuk menjemput jenazah Bu Ainun Habibie, beliau hanya mau, biasanya Pak, kalau kita mengirim termasuk mohon izin, jenazah itu diletakkannya itu di ruang kargo. Kalau ini tidak, di ruang utama. Dan Profesor Habibie sepanjang perjalanan dari Jerman sampai Jakarta itu hanya dua pekerjaan beliau. Satu, tilawatul Quran. Kedua, bertasbih. Coba lihat. Ini saya katakan adalah sosok. Ya, saya tidak usah cerita tentang para sahabat, terlalu jauh. Yang ada di depan mata, kita masih punya cerita baik tentang para politisi. Jadi politisi itu tidak hanya berbicara apa yang buat Anda kecewa hari ini, iya kan? Insinyur Pak Hatta itu pernah menulis di buku tulis beliau, di diarinya itu, ingin memiliki sepatu pantopel, sepatu sampai dicatat itu, sehingga ketika dia berkunjung ke luar negeri, kerabat atau orang dekatnya itu membaca bahwa beliau bercita-cita punya sepatu pantopel, tapi duitnya nggak cukup, tapi negara sanggup memberikan. Apa yang beliau lakukan? Tidak mau. Ini keperluan pribadi, bukan keperluan negara. Muhammad Natsir, beliau itu orang yang pernah minjem gelas kepada Bu Fatmawati. Bu Fatmawati itu namanya Fatimah, dirubah menjadi Fatmawati, anak seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Ya, itu Bu Fatmawati. Maka ketika Bu Fatmawati diajak pindah hijrah ke Yogyakarta, ya, beliau kita menjahit bendera merah putih yang kita kibarkan itu yang beliau lantunkan itu ya Mars perjuangan Aisyah Nasyah itu. Jangan lupa sejarah ini. Iya kan? Jenderal Sudirman yang kita kagumi, orang yang tidak pernah
tidak pernah lepas wudu. Dawamul wudu beliau. Tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Masih banyak tokoh politik kita. Jadi dulu Pak Natsir ketika minjem gelas, rupanya dulu ada tamu negara yang pingin bertamu, tapi tidak mau di istana negara, pingin di rumah pribadinya Pak Natsir. Beliau nggak punya gelas, dia pinjam ke Bu Fatmawati. Ini apaan? Ini ada tamu negara, tapi bukan ketemu M. Natsir, ingin ketemu M. Natsir sebagai Perdana Menteri. Cuman M. Natsir nggak punya gelas yang layak untuk tamu negara, pinjem. Bisa dibayangkan nggak hari ini? Jenengan kalau ngelihat realitas politik sekarang, mungkin kecewa umumnya. Tapi coba baca sejarah kemarin Pak Karno, orang yang selalu minta fatwa kepada Ahassan, seorang ulama di Persatuan Islam Persis. Ketika beliau dipenjarakan, beliau terus koresponden Pak, tanya tentang agama. Ketika Kiai Dahlan tablik ke Surabaya, karena ketika itu Kiai Dahlan sering juga pergi ke Jawa Timur, dan Pak Karno itu juga murid daripada Haji Omar Said Cakra Aminoto, selalu ngintel Pak, ikut pengajiannya Kiai Dahlan. Jadi dulu sekelas Presiden Soekarno ngaji Bu. Jadi Anda tanya sekarang, ketua DPR ngajinya di mana? Dulu pemimpin kita ngaji Pak. Mohon izin. Makanya Pak Karno bilang, waktu meletakkan asas Pancasila dulu, dia mengatakan kepada Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah waktu itu, Islam saya ini tidak paripurna sekali. Tapi Dek Bagus, kalau Anda membelah dada saya, di sini ada cinta Islam. Yang ngomong Pak Karno. Tidak, saya ingin mengatakan kepada kita, dulu para pemimpin kita di negeri ini Pak, tahu mereka harus bahagia dengan apa. Jadi konkret. Kenapa? Sampai Pak Karno, pengurus Muhammadiyah harian aja belum pernah saya dapatkan ada yang berwasiat kalau saya mati selimuti jasad saya dengan bendera Muhammadiyah, itu nggak ada. Tapi Pak Karno mengatakan kalau aku mati selimuti jasadku dengan bendera Muhammadiyah. Bukan bendera Muhammadiyahnya, di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, mereka paham betul, seperti kata Imam As-Sa'di, dunia ini zailun an qarib, dunia ini akan lepas, akan lewat begitu saja. Wa innama amarallahu ta'ala bil farahi bi fadli wa rahmati. Oleh karena itulah kemudian Allah perintahkan kita agar bergembira dengan karunia dan rahmat Allah, li'anna dzalika mimma yujibu inbisatan nafsi. Karena kalau kita sadar mindset kita berbicara tentang apa yang ada di dalam rahmat Allah, kata Al-Imam As-Sa'di, ini akan meniscayakan kelapangan jiwa. Iya kan? Kelapangan jiwa. Wa nasyatoha, ada gairah untuk hidup itu Pak. Wa syukroha lillah, ada gairah untuk mensyukuri karunia Allah. Ya. Wa apa? Wa quwwataha, kita punya energi untuk hidup itu Pak. Wa syiddatar raghbah fil ilmi, ada kemauan untuk mencari ilmu. Wal iman ad-da'i lil isdiyar, ya, lil izdiyad, ada keimanan yang terbangun untuk bisa meraih daripada kejayaan dunia. Itu yang terjadi di dalam kehidupan para sahabat. Jadi mohon izin saudara sekalian yang saya muliakan, bukan
kehidupan dengan sesuatu yang sesaat. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kesusu kalian, ojo kesusu. Gembira dengan hal-hal yang tidak sepantasnya. Nah, kalau orang bergembira dengan hal yang tidak pantas, Allah enggak suka. Anda baca lagi di dalam Al-Qur'an itu ya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Dulu ketika para nabi datang kepada kaumnya itu, mereka bangga. Kami sudah punya kejayaan ilmu pengetahuan. Mereka, Anda lihat kaum Ad, kaum Tsamud, Pak. Mereka itu sangat dahsyat. Di Madinah, jangankan zaman itu, waktu saya masih belajar di Madinah, itu dosen saya bercerita, di Khaybar itu ada gunung. Gunung itu dilubangi, dibikin lorong oleh masyarakat Yahudi, dan pohon kurma itu bisa berbuah di dalam lahan yang ada di dalam perutnya gunung. Coba bayangkan. Mereka luar biasa, Pak, memahat gunung-gunung. Lihat di Yaman saat ini. Lihat di beberapa bagian negara Saudi saat ini. Sisa-sisa peradaban mereka sangat kuat. Arsitektur mereka sangat hebat. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya berbangga dengan itu. Wa haqa bihim ma kanu biyastahziun. Tapi para nabi dia caci maki, dia cela, ya kan, dan seterusnya itu. Apa yang terjadi? Habis hidup mereka, Pak. Nah, sekarang kita ini dihadapkan oleh Allah dengan mawasimul khair, musim kebaikan. Apa itu? Ramadan. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, saya ingin kita memiliki, kalau masalah fikih saya kira sudah selesai lah ya. Kita sudah berpuluh-puluh tahun puasa kok. Jadi jangan berharap saya akan membahas kapan kita mulai, kapan kita ini, gimana. Enggak, saya kira tidak. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, saya ingin kesimpulan satu. Ada kelompok orang yang menyambut Ramadan ini dengan penuh kelapangan jiwa, kegembiraan psikisnya itu, Pak. Ya. Apa itu? Ini kita baca bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, kita sudah paham saking gembiranya Rasulullah dengan datangnya bulan Ramadan. Beliau kemudian sudah membuat tradisi-tradisi yang bagus, kebiasaan-kebiasaan yang bagus sejak bulan Sya'ban, sampai para sahabat kemudian meriwayatkan saking banyaknya beliau berpuasa nggak kelihatan kapan beliau itu berbuka, kapan beliau itu puasa. Jadi ada prakondisi, Pak. Ya. Bahkan mohon izin, Bapak Ibu mungkin sebagian tidak setuju dengan nisfu Sya'ban, tetapi ada hadis juga yang bisa dipegang, nggak semuanya dhaif. Di Mesir tanggal 15 Sya'ban, kebetulan kami sedang berada di Kairo. Kalau di sana itu perayaannya itu oleh negara. Perayaannya jangan dibayang perayaan aneh-aneh, enggak. Mufti di situ pidato. Kemudian ulama senior itu berceramah tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Semua para pejabat dihadirkan di situ. Malam itu tentu kami tidak ikut di acara itu. Tapi apa kata Allah? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Malam nisfu Sya'ban, Allah itu turun dan mendekat sekali kepada hamba-hambanya sampai langit yang paling dekat dengan dunia ini, dengan bumi ini. Kata Allah, adakah orang yang beristighfar pasti aku ampuni dosanya? Adakah orang yang berdoa pasti aku ijabah? Adakah orang yang meminta hajat pasti aku berikan? Dan semua permintaannya semuanya dapat, kecuali apa? Illa limusyahin, kecuali orang yang sedang bermusuh-musuhan di malam itu nggak dapat. Jadi ada memang dikondisikan oleh agama kita ini. Bahkan Rajab itu dikategorikan sebagai bulan suci. Ramadan malah bukan bulan suci, Pak. Ramadan bulan keberkahan, iya. Tapi dia tidak masuk dari 4 bulan suci, ya kan? Ada Rajab, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram, 3 bulan berturut-turut. Rajab sebagai bulan suci itu dilipat gandakan kebaikan, sebagaimana dosa juga bisa dilipat gandakan. Jadi melipat gandakan pahala bukan hanya terjadi di Mekah sebagai tempat, tapi waktu juga ada. Nah, waktu ini kita lebih rileks. Maka sejak Rajab itu kita diajarkan oleh Islam untuk mempersiapkan mental spiritual. Sya'ban juga demikian. Sampailah kemudian kita masuk di dalam bulan ini, ya. Kemudian yang kedua, Pak,
Orang itu sudah mengukur diri. Annahum ya'lamuna anna limtina' minal ladzat fi hadid dunya sababu linailiha fil akhirah. Kalau kita menghendaki capaian tertinggi di akhirat, tidak ada cara lain kecuali Anda menjaga jarak dengan berbagai macam fitnah dengan kelezatan dunia. Mabuk, ya sudah nggak usah mabuk. Besok kalau masuk akhirat, mabuk sama mabuk-mabuknya, Pak. Karena semua bentuk khamr ada di situ. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Khamr besok yang ada di surga bukan pakai gelas, Pak. Sungai, Pak. Sampai semaput sampean minum itu. Tapi jangan sekarang, belum waktunya gitu loh. Belum waktunya. Jadi memang kita ini di-manage oleh Islam agar kita ini bisa self management yang bagus, bahwa tidak semua kemauan itu harus diikuti, bahwa tidak semua kenikmatan itu harus dicicipi. Ada saatnya kita menjaga diri, Pak, ya. Maka ini Ramadan, ini adalah musim di mana Allah mengeskalasi, mempercepat, mengakselerasi semua bentuk kebaikan itu, Pak, di bulan Ramadan. Makanya ada hadis mengatakan, ya, radhima anfu ahadin, ya, au fima ma'nahu, celaka orang yang masuk dan hadir di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan falam yughfar lahu, lalu dosa-dosanya tidak diampuni. Itu kata Rasulullah, celaka orang yang kaya begitu itu. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya, maka jangan kita seperti orang kayak begitu itu, ya. Seperti tadi itu isyarat dalam hadis pertama yang saya sebut, dia pingin ke susu untuk meraih semua nikmat, lalu dia tinggalkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mindset harus dirubah, Pak. Nah, puasa Ramadan sebetulnya ingin mengingatkan kita tentang mindset, bahwa tidak semua itu harus cash and carry sekarang. Ada yang harus besok kita tebus di akhirat, agar kita ini tidak hidupnya itu bermakna, Pak. Hidup kita ini menjadi bermakna. Maka saudara sekalian yang saya muliakan, terakhir pada kajian sore hari ini saya ingin membaca beberapa bagian dari satu kitab yang menurut saya sangat bagus sekali. Kitab ini, ya, kitab ini berjudul sangat menarik, ya. Judulnya itu Ramadan wa Bina'ul Ummah. Nah, ini dia sebagai bagian terakhir. Nanti yang menghendaki kitab ini saya bisa bagikan, ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bayangan saya masalah fikih udah selesai loh, ya. Jadi nggak usah nanya saya kapan sahur, kapan berbuka, seperti apa adabnya, bagi saya udah selesai. Nah, yang ingin saya sampaikan kemudian, apakah Ramadan kita bisa membangkitkan kehidupan umat dan masyarakat kita? Ini yang penting. Sehingga judulnya daripada kitab yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Ramadan wa Bina'ul Ummah. Mari kita lihat, Ibu Bapak sekalian, ya. Pada tahun, saya ingin kasih kuis dulu, kapan puasa disyariatkan oleh Allah? Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah, pada bulan Sya'ban. Jadi sebelum Ramadan, Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah, itu Allah turunkan tasyri' daripada siam ini. Maka sebelum itu, ya, mari kita lihat beberapa poin di sini, ya. Ya. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, ketika puasa disyariatkan oleh Allah, ada beberapa ajaran yang diiringkan sama Allah pada waktu itu. Selain itu adalah siam itu sendiri. Yang kedua adalah diwajibkannya zakat. Yang ketiga diwajibkannya qital.
Ingat, berperang itu diwajibkan setelah kita kuat di Madinah dan belum diwajibkan di Mekah. Kalau ada ayat tentang qital di Mekah, maka itu satu-satunya dalam Al-Quran. Wajahiduhum wala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira. Ya, jangan taati orang kafir dan lawan mereka, jihadlah terhadap mereka dengan Quran. Maka para ulama kita mengatakan jihad yang diturunkan di dalam surat Makkiyah ini tidak bermakna qital perang, tetapi jihad bil ilmi wad da'wah wa bil Quran. Jihad juga namanya, Pak. Jihadilah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang sangat besar. Sehingga Al-Imam Ibnu Taimiyah berpandangan, kalau kita mentasarruf zakat, maka tidak ada yang lebih utama daripada kita mentasarrufkan zakat itu dalam konteks menyebarkan ilmu dan dakwah. Mengapa kata beliau? Karena kekacauan yang paling besar di dunia ini adalah ketika terjadi kemungkaran ilmu, yang halal menjadi haram, haram menjadi halal, dan seterusnya. Itu satu-satunya. Kemudian yang keempat, pada tahun kedua hijrah itu terjadi juga perubahan arah kiblat. Ingat, kita tidak kurang dari 16 bulan. Ketika Rasulullah di Mekah sallallahu alaihi wasallam, kita sholat menghadap Ka'bah di kiblat kita ini, maka orang yang ada di utara pun juga kalau sholat di kiblat, kalau Rasulullah sedang menghadap ke utara, maka Baitul Maqdis juga dapat. Waktu itu Ka'bah yang pertama itu Baitul Maqdis, Palestina. Tapi begitu hijrah ke Madinah, ini kan bertolak belakang. Baitul Maqdis di utara, Ka'bah itu di selatan. 16 bulan kurang lebih Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan pada saat itu beliau dicela dan dibuli oleh orang-orang Yahudi karena ikut-ikutan. Pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban, sempurnalah kemudian perintah untuk memalingkan arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan ingat saudara sekalian, pada tahun kedua Hijriah itu juga saat Ramadan pertama disyariatkan oleh Allah, ya, Sya'ban itu turun ayat qital, Ramadan itu sudah terjadi Ghazwah Badar. Perang Badar yang besar itu yang kita tahu ini adalah peperangan pertama yang terjadi dalam Islam. Pertama kali syariat puasa diturunkan oleh Allah, tapi juga ya, pertama kali pertempuran militer. Apa yang kita pelajari dari sini? Pertama, Ramadan itu menjadi mekanisme Allah apa? Tanqiyatus saffil muslim. Ramadan menjadi satu mekanisme untuk memilah-milah mana saf barisan orang-orang yang beriman secara teguh dan mana orang yang berpura-pura masuk ke dalam Islam atau mengeksploitasi Islam untuk kepentingannya. Ini pelajaran pertama, Pak. Oleh karena itu, mohon izin saya sampaikan di sini, puasa itu, Pak, kalau kata para ulama, Anda sholat di situ tidak ada puasa, Anda syahadat juga tidak ada, Anda zakat juga tidak ada, itu sholat, zakat berdiri sendiri. Anda haji, Anda bisa melakukan manasik, tapi di situ tidak ada siam. Tapi pada waktu Anda siam, semuanya bisa dilakukan rukun iman ini, rukun Islam kita, mohon izin. Di situ ada sholat, di situ ada zakat, di situ ada zikir, di situ apapun ada. Dan menariknya lagi, orang puasa atau tidak itu sebetulnya tidak ada yang tahu. Dulu anakku waktu masih kelas 2 SD gitu ya, dulu saya kasih hadiah, Pak. Setiap menyelesaikan puasa 1 hari ada poin hadiahnya. Tapi suatu saat anak saya itu jujur, "Abi, maaf," katanya, "kenapa?" "Sebetulnya ada hari dulu sangat haus aku," dia bilang. "Jadi waktu aku wudu, aku minum air," dia bilang. Tapi tetap saya kasih hadiah karena membayar kejujurannya, Pak.
Anda mungkin ikut sahur bersama, ikut buka bersama, tapi di rumah pribadi siapa yang tahu, Pak? Jadi sebetulnya orang berpuasa itu kalau dalam konteks kejujuran kepada Allah, ini akan teruji betul dengan puasa itu. Maka para ulama kita mengatakan, ingat loh, tabiat manusia itu makan minum. Yang makan minum itu makhluk kita jasmani ini. Yang tidak makan minum, tidak hubungan suami istri, hanya malaikat. Maka sebetulnya Allah ingin mengingatkan dan menyiapkan kita satu musim agar kita segera mentransformasi diri dari makhluk jasadiyah menuju makhluk yang memiliki dimensi kemalaikatan. Coba lihat di situ. Anda lihat, mengapa Nabi bisa mengalami suatu peristiwa Isra dan Mi'raj? Kita tahu waktu itu, Pak, pesawat terbang dengan kecepatan tertentu atau melintasi batas tertentu, pesawat itu akan terbakar dan pecah. Pesawat dari titanium yang sangat kuat. Bagaimana dengan jasad kita? Maka salah satu penjelasan para ulama, mengapa Rasulullah bisa menembus ruang itu, bahkan tidak terpengaruh dengan dimensi fisika. Apa katanya? Karena Rasulullah berhasil berpindah, mentransformasi diri dari alam jasmani menjadi al-jismul jasadi, jisim yang jasad, menjadi al-jismun nurani, menjadi jisim yang nuansanya adalah cahaya. Maka kita ketika kita makan minum, Pak, semuanya bisa ada di situ, termasuk kolesterol, asam urat, gula darah, semuanya ada di situ secara alamiah. Tapi puasa bisa mempurifikasi fisik kita. Itu secara fisik. Secara ruhaniah, orang berpuasa itu, Pak, mengalami peningkatan spiritualitas yang sangat tinggi. Maka coba Anda perhatikan, ya, kalau Anda puasa hanya meninggalkan makan dan minum, unta juga bisa, Pak. Karena unta sekali minum itu bisa 1 kolam, tapi habis itu dia bisa tidak minum sampai 40 hari. Saya ingin, bedanya kita sama unta apa? Unta bisa lebih kuat. Tapi bukan itu. Sampai Rasulullah mengatakan, seharusnya fisik yang sudah menjelma menjadi cahaya itu berpegang pada hadis Nabi. Coba lihat, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu syarabah. Orang yang puasa tapi nggak sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, hidupnya penuh dusta, Allah nggak butuh sampean makan atau minum di siang Ramadan. Kam min shaimin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Hanya dapatnya itu dahaga, lapar. Ini hadisnya buat mak-mak. Ada perempuan, hadisnya sebagian mengatakan ini sanadnya itu lemah, tetapi maknanya bisa digunakan dengan berbagai macam hadis-hadis yang lain. Apa itu? Ketika para sahabat begitu kagum tentang dua sosok, dua perempuan yang sangat luar biasa, dipuji sholat malamnya, dipuji infak sodakohnya, dipuji puasanya. Para sahabat curhat, ada sosok wanita kayak begitu, 2 orang. Nabi katakan, hadirkan dia di hadapanku. Begitu Nabi hadirkan, dia hadir di hadapan Nabi. Nabi suruh dia muntah, keluarkan isi perutmu. Yang keluar itu nanah bercampur darah busuk. Keluar itu, dimuntahkan. Komentar Nabi, kedua orang ini bisa menahan diri dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Makan, minum halal, hubungan suami istri halal. Dia sanggup melakukan itu, tapi dia tidak sanggup menahan diri dari apa yang memang diharamkan oleh Allah, yaitu membicarakan keburukan saudaranya. Maka Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, asyamu junnah,
Puasa itu perisai, kajunnati ahadikum fi minal qital, sebagai perisai seseorang di antara kalian ketika dia berperang menangkis serangan atau senjata musuh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan malam yahriqha, tapi tameng ini berfungsi selama dia belum dipecah, selama dia belum dirobek-robek. Lah kalau Anda punya tameng dari baja tapi tamengnya itu udah dirobek-robek, ya panah tembus juga. Jadi ini yang pertama, Pak. Maka Rasulullah SAW, coba Anda lihat ketika beliau berperang, waktu itu belum berperang sebetulnya, dalam perjanjian Hudaybiyah. Silahkan buka surat Al-Fatah. Ketulusan para sahabat diuji. Apa kata Allah menceritakan kepada Nabi? Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Jadi orang yang tidak mau berperang bersama Nabi selalu alasannya, kami sibuk dengan bisnis, sibuk dengan harta, sibuk dengan keluarga kami. Orang yang kayak begini juga selalu berburuk sangka. Bal zanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Jadi mereka menyangka kalau Nabi ini berperang, ini kembalinya hidup apa mati gitu. Mereka berpikir Nabi nggak akan kuat kembali dalam keadaan selamat. Dan itu dihias. Tapi coba Anda baca sampai akhir halaman di halaman itu surat Al-Fatah. Apa kata mereka? Sayaqulul mukhallafun idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhu wa dharuna nattabi'akum. Kalau kalian pergi berperang dan di situ ada harta rampasan, izinkan kami ikut. Itu mentalitas orang-orang yang tidak punya ketulusan, yang tidak bisa mentransformasi diri dari al-jismul jasadi menjadi al-jismun nurani. Selayaknya Pak, yang tidak makan minum itu adalah para malaikat. Tapi bulan puasa kita diminta untuk mengupgrade diri. Anda tahu pesawat itu beratnya mungkin ratusan ton. Itu kalau dia berjalan 30 km per jam nggak akan bisa terbang melawan daya tarik gravitasi bumi, nggak bisa. Bagaimana cara pesawat? Pesawat harus masuk di landasan pacu dan kecepatannya harus dimaksimalkan sampai beberapa ratus kilometer per jam. Begitu dia lari sekian ratus kilometer, badannya bisa terangkat dan daya tarik bumi itu menjadi hilang. Ramadan adalah mekanisme kita take off. Makanya jangan sampai, kata para ulama, ibu-ibu nih, kita janji ya, jangan sampai nanti sebelum Ramadan akhir Sa'ban yang disiapkan itu semuanya logistik. Sirup segala bentuk sirup. Gampang aja. Kalau kemarin Sa'ban Rajab jenengan nggak pernah beli sirup, kok tiba-tiba sekarang ada? Kayaknya dipertanyakan itu. Bisa nggak kita menjalankan puasa ini apa adanya? Makan apa adanya? Sekali lagi bukan tidak boleh Pak, tetapi bisa nggak kita menjaga jarak? Makan apa adanya. Nggak usah spesial banget, cuman nggak tahu nih takmir ini. Takmir kadang memanjakan jamaah. Di Jogja itu sekarang itu masjid-masjid itu berlomba-lomba menawarkan menu buka puasa, karena itulah daya tarik mahasiswa. Kok menurut saya agak kurang mendidik juga itu. Iya, kalau gratis pasti ya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya. Oh ya, kita ini akan ada ini ya. Saya lanjut saja sedikit saja. Jadi sebelum kita disyariatkan puasa, Pak, mohon izin. Kita dulu ada puasa yang wajib. Bukan puasa yang wajib. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang Yahudi waktu itu berpuasa Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa Asyura? Mereka menjawab, pada hari inilah Nabi Musa Allah selamatkan dari Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Kata Nabi, kami lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya akan berpuasa Asyura, kan begitu.
waktu itu. Tapi begitu puasa Ramadan disyariatkan, itu kan tahun pertama Pak, tahun kedua Sya'ban syariat puasa diturunkan oleh Allah, maka kata Rasulullah, siapa yang mau meneruskan puasa Asyura silahkan, siapa yang tidak juga tidak ada masalah. Tapi siam itu menjadi rukun Islam. Artinya apa? Dengan puasa ini kita ini eksklusif Pak di hadapan Allah, bukan berbangga diri Pak. Jadi besok kalau tilawatul Quran jangan malu-malu, sepakati aja dengan warga jam berapa kita menyetel Al-Quran, penting. Karena pilihan cuma dua, kalau nggak denger Quran mereka denger musik. Ini kan yang hadir di depan saya ini kan banyaknya kolonial, anak-anak kita Pak. Iya kan, mohon izin. Maka masjid ini gimana caranya? Jangan hanya Ramadan dirasakan oleh orang tua, orang dewasa. Masjid ini harus dirasakan oleh anak-anak. Nah, saya belum lihat masjid ini apa playground buat anak-anak, kelihatannya nggak ada juga di sini. Jadi kalau mau serius bikin masjid Pak, harus ada ruang menyusu buat ibu-ibu, harus ada playground, wifi-nya bagus, ada tempat ngopi yang keren, gitu. Memang kayak begitu. Kalau enggak anak-anak kita kalun-alun Pak. Jadi takmir masjid nanti siapkan jawaban di hadapan Allah. Ketika anak muda ditanya oleh malaikat, kenapa Anda lebih sering kalun-alun daripada ke Baitus Sakinah? Dia bilang di sini nggak ada wifi. Lalu nanti ditanya oleh Allah, ketua takmirnya siapa, kan gitu. Kalau ketua takmirnya lalu ditanya, kenapa Anda nggak siapkan buat anak-anak muda? Nah, repot kan? Udah siapkan aja gitu. Jadi Ramadan ini waktu yang spesial, eksklusif buat kita. Tentu tidak dengan duniawi ya Pak. Sholat malamnya, Al-Qur'annya, kita harus tunjukkan bahwa kita ini masyarakat yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian ada juga tarbiyah, bagaimana mendidik kita. Satu, puasa ini mengajarkan kita untuk taat dan patuh sepenuhnya kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya, ini penting. Ramadan adalah waktu untuk turun mesin, seberapa taat kita kepada Allah. Yang kedua, Ramadan adalah momentum kita mendidik diri dan keluarga untuk menyelisihi syahwat kita sehari-hari. Yang biasanya makan minum, bisa pilih restoran di mana saja, coffee shop di mana saja. Ramadan mari kita batasi itu. Yang ketiga, terkait dengan tarbiyah ini Pak, menahan diri. Tadi di Gunung Kidul saya ceritakan, Nabi Pak berhadapan dengan Sumamah bin Utsal, pemimpin Banu Hanifah, banyak sekali membunuh para sahabat. Suatu saat dia mau ke Mekah melintasi Madinah, ditangkap oleh para mata-mata militer Nabi. Ditangkap, Nabi bilang, perintah Nabi, perlakukan dia dengan baik. Beri susu terbaik, beri roti terbaik. Hari 1, 2, 3 dilewati. Wahai Muhammad, kalau kau membunuhku, terjemah bebasnya, saya siap-siap saja, di belakangku ada rakyatku. Tapi kalau kalau engkau berbuat baik kepadaku, engkau berbuat baik kepada orang yang pandai berterima kasih. Hari pertama, kedua, ketiga diperlakukan dengan baik. Ini Sumamah bin Utsal dalam hadis Bukhari. Tidak ada pemaksaan, tidak ada balas dendam apalagi, nggak ada. Padahal dia sudah membunuh banyak sahabat. Hari ketiga, sampean mau tindak kemana? Mau terus ke Mekah untuk umroh? Monggo, silahkan teruskan perjalanan Anda. Tidak nyangka, bayangan dia ditawan oleh pasukan Nabi itu dibunuh. Tidak Pak, tidak ada basa-basi, pokoknya nggak ada, biasanya nggak ada tablik, nggak ada apa. Silahkan. Apa dia mengatakan? Ya Muhammad, makana wajhun ala wajhil ardi abghadu ilayya min wajhik. Sebelum ini tidak ada wajah manusia yang paling aku benci melebihi benciku kepada wajahmu. Fa'asbahal yaum wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Hari ini wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Makana
min dinin abghadu ilayya min dinik. Tidak ada agama yang paling aku murka melebihi murkaku terhadap Islam. Fa asbahal yaumal Islam ahabbal din ilayya. Hari ini Islam jadi agama yang paling aku cintai. Makana baladun, makana min baladin abghadu ilayya min baladik. Tidak ada negeri teritorial yang paling aku musuhi melebihi permusuhanku terhadap Madinah. Fa asbaha baladukal yaum ahabbal biladi ilayya. Hari ini negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Nabi kalem. Coba bayangkan hari ini banyak orang saling menyesatkan, Pak. Pak, mari kita belajar ini, Pak. Para dai juga sama. Tidak semua, kami paham, Pak, kami ke Al-Azhar itu belum tentu semuanya sesuai dengan apa yang kami percaya, tetapi ilmu itu selalu berdialektika, ilmu itu selalu ada ruang diskusi. Ramadan, para dai khususnya, mari kita mentarbiah cangkem kita masing-masing. Ini jangan latah, Pak. Kopar kafir, sesat, bos, nggak karuan sekarang di sosial media. Hanya perbedaan-perbedaan yang furu' di dalam akidah. Ramadan jadikan, maka alhamdulillah saya pribadi, Pak, Ramadan itu, ini karena saya agak sedikit dipaksa aja sebetulnya kalau ke masjid ini. Ya Ustaz, yang aku nggak antum. Terus pokoknya saya sudah berbagai macam alasan, saya bilang saya nggak kesini, tapi dipaksa juga, ya sudahlah kesini juga gitu. Ramadan, mohon izin Ustaz, tapi ini bukan menjadi apa ya, tapi saya sangat sedikit menggunakan waktu untuk keluar. Ramadan adalah para dai menurunkan mesin untuk diri dan keluarganya. Kemarin saya tanya Ustaz tadi, Anda membayangkan akan padat jadwalnya kan? Tidak. Waktunya habis untuk iktikaf di masjid. Ada waktunya para dai itu turun mesin, Pak. Jangan terlalu sibuk itu cangkemnya di depan umat, Anda lupa diri Anda sendiri. Waktu Ramadan, waktu yang baik bagi kita. Yang kelima, ya, Ramadan kita jadikan bulan ukhuwah di antara kita. Apapun ormasmu, apapun jamaahmu, siapapun gurumu, siapapun kiaimu, Ramadan harus menjadi sarana yang menyatukan kita, Pak. Al-ukhuwah al-islamiyah wal-ukhuwah al-imaniyah. Tentu tidak kalah pentingnya, Pak, kita merasakan penderitaan. Kami sama Ustadz Adi kemarin ketemu Syekhul Azhar, itu tidak minta, Pak, kami memberi. Kami datang kepada anak-anak Palestina, sampai Syekhul Azhar berbicara kepada kami, tidak usah kamu serahkan kepada pihak ketiga di Mesir, serahkan dengan tanganmu sendiri. Alhamdulillah, Pak, kami datang ke Ma'had Al-Azhar, di situ ada ratusan, mungkin di luar itu ada ribuan anak-anak Gaza yang orang tua mereka dibunuh, orang tua mereka dibantai. Oleh Al-Azhar mereka diberikan fasilitas beasiswa, tapi baru sanggup 50%. Alhamdulillah Ustadz Adi Hidayat membawa bantuan buat mereka. Saya mengikuti di sini menjadi saksi, kita berikan bantuan kepada mereka. Kami pergi ke Dimyat. Dimyat itu 3 jam dari Kairo. Di situ Al-Azhar sedang membuka ruang, kampus yang sangat besar. Itu dekat dengan Rafah, Pak. Masuk ke Gaza itu sekitar berapa kilometer gitu. Tetapi pintu di situ juga sama, Pak. Kita memberikan bantuan. Terlalu banyak masyarakat kita, apalagi ekonomi sebenarnya sering agak turun sekarang ini. Maka masjid ini harus menjadi solusi bagi masyarakat kita dalam hal ini. Nah, ini beberapa poin saya kira Ramadan yang bisa menggerakkan kita. Bukan hanya kita sibuk dengan sholat tahajud kita, tapi masyarakat pun juga kita openi, ya, dan seterusnya itu. Ya, saudara sekalian yang saya muliakan, ini rupanya serius sekali pengajian ini, ya. Bila kita setelah melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat witir, apakah boleh? Bila boleh, silahkan melaksanakan sholat tahajud, tapi tidak perlu lagi melakukan sholat witir. Walaupun sudah 11 di depan, bangun, boleh nggak? Saya katakan boleh, tanpa kemudian mengakhirinya dengan witir. Dicukupkan dengan witir yang pertama. Yang lebih bagus lagi, ikuti imam di sini. Di sini berapa rakaat? 11. Ikuti imam sampai rakaat yang ke-8. Jenengan gak usah pulang, duduk saja di sini karena ada hadisnya.
Ya kan, ada hadisnya itu, siapa yang sholat bersama imam sampai nanti bubar sholat itu, dicatat bagi dia ibadah sholat malam semalam suntuk. Agar dapat pahala itu, meskipun ngambil 8 rakaat, jangan buru-buru keluar, tunggu saja jamaah sampai sholat sholat witir. Setelah bubar ikut bubar. Nanti malam jenengan tambah, silahkan. Boleh nggak? Boleh. Karena pada akhirnya Pak, walaupun taruhlah di Muhammadiyah itu dipahami 11 atau 13 rakaat paling banyak, tetapi pada akhirnya kalau kita melihat penjelasan para ulama, itu tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau panjenengan mau membatasi diri dengan 11 berdasarkan hadis Aisyah, juga tidak ada persoalan. Artinya apa? Kalau yakin dengan 11 maka tidak perlu nambah. Tapi kalau kita terbuka saja, silahkan tambah. Yang ideal adalah witirnya diakhirkan, tidak ikut witir depan. Tapi kalau ingin ikut witir depan, tambah, tapi nanti tidak perlu lagi witir. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana menyikapi ujian dan dalam kehidupan? Kok serius banget? Emang ada ujian? Ini ujian apa dulu nih? Kalau ujian sekolah belajar dong. Ya, kalau ujian kehidupan tadi saya kira tadi. Tapi saudara sekalian, saya kira begini ya. Respon kita ini kan sebetulnya bagaimana membangun mental kita, Pak. Orang dihadapkan dengan ujian. Contoh, seorang sahabiat itu kerabatnya kan meninggal. Langsung dia menangis di pusara suaminya kalau tidak salah. Lalu Rasulullah kan berjalan di situ. Sabar, kata Nabi. Jawaban dia apa? Enak aja bilang sabar, bahasa bebasnya. Kamu kan tidak merasakan apa yang saya rasakan. Singkat cerita, Nabi kan berlalu. Tanya, "Pisopo?" Nabi, Nabi, enggak, saya sabar. Sabar itu ya pas pertama dihantam dong, gitu. Enggak, artinya masalah kita menghadapi hidup itu persoalan mental aja. Makanya kita positif. Ya, jadi ibu bapak, kalau punya persoalan, saya hanya sarankan, min alamatin nujihi fil nihayat arruju' ilallah fil bidayat. Ciri keberhasilan suatu urusan di akhir, Anda mengawalinya dengan kembali kepada Allah di awal. Maka semua persoalan, entah itu karir, entah itu bisnis, awali dengan istikharah kepada Allah. Ini nanti ketika kita menghadapi benturan, kita lebih stabil karena sudah menggantungkan diri di awal dengan Allah. Jadi menurut saya, mohon izin, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Solusi itu akan diberikan oleh Allah manakala hubungan kita dengan Allah itu baik. Yang menjadi persoalan, kita ini tidak cukup well connected dengan Allah. Enak aja, Allah nggak dilibatkan, tiba-tiba ditolak jodoh nyalahin Tuhan. Istikharah kagak. Coba pacaran udah lama aja udah nggak sesuai dengan syariat, ternyata ada kompetitor yang lain, lalu yang dapat orang lain, lu nyalahkan Tuhan, kan nggak adil juga. Tapi coba cukup caranya Allah, nggak usah pacaran lah, iya kan? Jadi bagi saya kembali kepada Allah itu penting. Saya konkret, ada ibu muda di Yogyakarta, dia mengambil kedokteran di Inggris. Anaknya baru berusia sekitar, lagi lucu-lucunya, 4-5 bulan. Pasca COVID, long COVID, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Singkat cerita, COVID sudah selesai sebetulnya yang besar, tapi yang longnya ini masih banyak, ya kan? Singkat cerita, dia harus masuk ke NICU di Sarjito. Qadarullah meninggal dunia. Anda bisa bayangkan seorang ibu dan bapak muda, meskipun dia spesialis dokternya ngambil di Inggris, karena nggak ada hubungannya Pak antara sedih dengan orang sekolah di luar negeri. Apa yang dia lakukan? Setiap hari kalau dia kangen kepada anaknya yang baru 6 bulan meninggal itu, usianya baru 6 bulan itu meninggal, dia memetik bunga di depan rumahnya, lalu dia letakkan di pusara anaknya. Begitu saya dapat kabar itu, saya bilang begini, Kang, karena ayah dia teman saya, Kang tolong sampaikan kepada anak panjenengan, saya punya cara yang lain. Apa? Berdasarkan ayat wasta'inu bis sabri was salat. Kalau ada rasa rindu kepada anak, segera ambil air wudhu.
segera ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, tumpahkan semua air mata di atas sejadah. Silahkan, tidak usah diucapkan. Tapi begitu Anda sujud, tumpahkan semua keluh kesah di dalam dada ini di atas sejadah. Bila perlu Anda menangis. Karena ada juga contohnya ketika inna fi khalqis samawati wal ardi turun, Nabi itu Pak, sejadahnya itu kalau bahasa kita basah sebasah-basahnya, wajahnya basah sebasah-basahnya, jenggotnya yang panjang basah sebasah-basahnya. Silahkan. Habis itu kalau mau ziaratul kubur dengan mengambil bunga nggak ada masalah. Wong itu juga masalah adat kok, bukan masalah ibadah. Rasakan perbedaannya ketika Allah kita libatkan di dalam hidup kita. Inna ma'al usri yusra. Tapi ingat, jangan selama ini nggak pernah nyertakan Allah, tiba-tiba kepentok baru kembali kepada Allah. Yang nggak salah juga, tapi menurut saya kita harus sadar itu. Karena masalah orang menghadapi persoalan itu masalah ini Pak, bukan masalah ini. Bukan masalah ini, masalah ini. Iya kan? Maka mohon izin, doa juga harus kuat. Ya. Ya, selawat-selawat juga harus dibaca ya. Bagaimana Ustadz apabila kita manusia biasa, kita kan punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati yang kadang-kadang susah buat kita lepaskan begitu saja. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang ikhlas, bisa melupakan? Kalau lupa kayaknya susah. Ya kan? Tetapi saya ingin mengatakan Nabi itu kurang disakiti apa? Sekarang ini kita butuh prototipe Pak, kita butuh model, role model kehidupan kita siapa? Maka anak-anak muda kita Pak, yang sekarang ini sering kalau mengalami benturan itu mengalami kerapuhan, karena mereka tidak punya sosok yang dijadikan sosok ideal. Mohon izin saya katakan, saya justru saat ini sangat-sangat fanatik, kalau boleh dikatakan fanatik dengan surat Muhammad. Kalau Anda membaca surat Muhammad itu Pak, tergambar jelas hidup Anda mau seperti apa yang ada pada sosok Nabi Muhammad. Kalau para dai mau berjuang Pak, tolong hafalkan surat Al-Fatah. Maka 2 saja itu, kan itu berurutan tuh. Surat Muhammad, Anda punya sosok seorang pribadi yang menjadi potret ideal. Kemudian teknis kita berjuang itu ada di dalam surat surat Al-Fatah, sampai nanti siapa kawan siapa lawan, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'asyidda dan seterusnya itu. Maka saya katakan profil ini penting, karena sekarang ini profil ini nggak jelas siapa yang hidupnya menjadi standar, apa standar dalam hidup. Jadi bagi saya begitu juga kita menghadapi orang Pak. Jadi merubah suatu kecewaan menjadi suatu kesalehan juga nggak mudah. Makanya kalau dalam Al-Quran ada 2 caranya itu. Yang pertama Pak, pertama adalah fa'fu. Fa'fu itu seperti orang kalau zaman dulu kita ngetik, kemudian salah ketikannya itu kita pakai tip X. Tip X itu menghapus, tetapi masnya Pak, itu langkah pertama. Kalau bisa kata Allah, wasfahu. Wasfahu itu as-subhu, membalik lembaran baru. Maka kalau orang kecewa, termasuk mohon maaf, orang berbuat dosa. Coba Anda lihat, kalau ada orang berbuat dosa di satu tempat, na'udzubillah min zalik, kalau dia berbuat tidak senonoh, yang tidak dengan pasangan yang syar'i, itu kan ada ajaran kita untuk ditakzir Pak. Diungsikan dia dari tempat itu agar ada recovery. Karena memori juga harus dikelola. Maka sekarang bagaimana kita memanage perasaan-perasaan itu? Ya dengan mengalihkannya kepada yang positif. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Itu juga teori. Kalau kemarin ada keburukan, apa yang membuat kita sakit hati? Bisa nggak kita menemukan titik positif di dalam sakitnya rasa yang ada di dalam diri kita? Ini nggak mudah. Maka ini perlu percepatan ruh. Anda selesaikan dengan sholat. Udahlah, nggak ada cara yang baik. Begitu Anda kecewa, ambil air wudhu, sholat. Oh, saya kapusan Pak, saya ditipu sampai sekian ratus juta. Ambil air wudhu, sholat. Ucapkan itu jangan di pengajian, sebut itu di dalam sujud Anda. Begitu kecewa lagi, kemarin nyalek nggak terpilih dan tidak ada yang terpilih katanya, udah ambil air wudhu.
Ya kan, kokam ini kan biasanya jadi tim ses ya. Kalau tim sukses mesti sukses Pak. Minimal ngopi terus kan. Yang di ya itu. Oke. Amalan untuk bisa menjadi perempuan hebat seperti Khadijah. Waduh, ini perlu kajian khusus. Rekomendasinya bikin kajian khusus tentang profil seorang Khadijah. Khadijahkan dirimu bila dirimu ingin dimuhammadkan. Wah, keren banget itu. Jadi muhammadkan dirimu bila pasanganmu dikhadijahkan oleh Allah. Luar biasa Pak. Aduh, keren banget. Ya ayyuhal muzammil, itu tekanan psikologis yang sangat dahsyat. Apa kata Khadijah? Tenang, tidak mungkin Allah menghinakanmu. Engkau orang yang selalu memberikan makan kepada orang miskin, selalu menyambung silaturahim, selalu begini. Aduh, kayaknya ibu, kayaknya yang nanya ini ibu ini ya. Ibu-ibu yang bertanya ini, pertama tolong hatamkan sejarahnya Khadijah. Iya kan? Tolong hatamkan sejarahnya Khadijah. Kemudian kedua, lakukan apa yang dilakukan Khadijah kepada suaminya Muhammad. Jangan berharap dulu. Kalau berharap bisa kecewa tuh. Nah, nanti suaminya, karena panjenengan itu mengkhadijahkan diri, biarkan secara alamiah Allah memuhammadkan suami panjenengan. Gitu aja, gampang kan? Dah. Makna dan maksud dari hadis tentang puasa, pahala puasa yang tidak terbatas itu juga bagian dari yang saya yang saya siapkan di sini. Semua amalan ibadah itu akan diberikan imbalan oleh Allah illas siyam, kecuali puasa, fa innahu li. Biar saya tidak ngawur, saya jawab di sini. Jadi pertama, poin 1 ya, puasa itu hampir sulit kita lakukan dengan riya. Kalau sholat malam mungkin orang tidur sampean bangun, tapi puasa, anak kecil juga puasa kok. Hebatnya di mana? Biasa aja. Anak TK juga bisa puasa setengah hari kok. Yang mau dibanggakan apa? Sehingga begini, para ulama mengatakan ya, resiko riya di dalam puasa itu ya tidak ada. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, lamma kanatil a'mal yadkhuluha riya wa shaumu la yattali alaihi bimujarradi fi'lihi illallah fa'adhafahu Allah ila nafsihi. Maka ketika puasa itu tidak ada gangguan riya, berarti betul-betul orang itu autentik, asli untuk Allah. Ketika puasa itu murni untuk Allah, maka Allah mengatakan dengan firman-Nya, fa innahu li, maka puasa itu untukku. Di dalam satu hadis disebut taraka syahwatahu wa ta'amahu, dia rela meninggalkan syahwat dan makan minumnya. Maka kata Allah, hanya aku yang sanggup mengkalkulasi, malaikat juga tidak sanggup mengkalkulasi itu. Itu satu penjelasan para ulama. Yang kedua, gitu kan, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, annal a'mal qad kushifat maqadiru thawabuha linnas wa anha tada'ab min asrah ila 700. Semua amalan lipat gandaannya itu Pak, itu bisa diestimasi dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali pahala puasa. Ya, kenapa? Pahala puasa tidak melalui mekanisme estimasi dan hitungan. Pesak karpe Gusti Allah. Anda tanya Jibril juga nggak tahu alaihissalam. Mengapa? Allah mengeksklusifkan itu bagi dirinya. Yang ketiga, ya, lihat di sini, as-saumu li, kata para ulama, annahu ahabbul ibadat ilayya wal muqaddam indi. Tidak ada ibadah yang lebih disukai oleh Allah melebihi daripada saum itu sendiri. Nah, nanti ada penjelasan-penjelasan ulama yang lain ya, termasuk hadis Nabi dalam Sahih Albani, Sahih Nasai, alaika bisaum fa innahu la mislalahu. Puasalah kalian, kata Nabi, karena tidak ada amalan yang setara dengan ibadah itu. Jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama kita.
Menelan ludah saat puasa apakah batal? Tidak. Ya, tapi bukan ludah yang sudah dikasih apa begitu, misalnya pakai pasta gigi terus kemudian memancing air liur dan berlebihan, maka sikat gigi, gunakan sikat gigi. Tapi saya pribadi untuk ihtiyat tidak menggunakan pasta. Tahu pasta kan? Odol, tidak menggunakan odol. Kalau mau lagi pakai siwak. Kalau siwak lebih keren lagi. Ya, siwak saya kira di pasar-pasar kita juga sudah ada. Jika kita batuk lalu keluar dahak dari mulut, puasa batal apa tidak? Tidak. Ya. Malam nisfu Sya'ban, malam yang istimewa. Tapi bagaimana dengan ibu yang menyesuai dengan 3 anak sehingga kelelahan dan tidak menunaikan amalan di malam itu? Tenang aja. 3 hadis Nabi tadi, ya. Gini, kalau orang terbiasa beramal soleh, taruhlah nisfu Sya'ban dia tahajud macam-macam, atau amal soleh apapun, suatu saat Anda terhalang tidak melakukan amal soleh itu. Contoh, Anda biasa melakukan sholat duha. Dalam pertanyaan ini amalan nisfu Sya'ban, bukan nisfu Sya'ban secara eksklusif, umum saja ya, umum saja, jangan salah paham. Lalu karena pesawat Anda take off pada waktu duha, Anda tidak bisa sholat misalnya di pesawat karena sedang take off dan seterusnya itu. Tapi setiap hari Anda sholat duha. Pada hari Anda meninggalkan sholat duha, kata Rasulullah, Anda diberikan pahala duha secara sempurna. Orang sakit biasanya sholat malam, sholat tahajud, tapi malam itu karena dia demam menggigil, dia tidak bisa sholat malam. Tapi di catatan Allah dia selalu sholat malam sebelum ini. Maka pada saat dia sakit dan meninggalkan sholat malam, tetap dicatat oleh Allah sebagai sholat malam, walaupun dia tidak sholat malam. Tapi jangan salah paham, nggak pernah sholat malam kok minta dicatat, itu namanya belum masuk dalam database. Silahkan perkuat database itu, malaikat canggih database-nya ya. Baik, apabila pada bulan Ramadan sedang hamil dan menyusui dan tidak memungkinkan untuk berpuasa, apakah harus mengqadha puasa dan membayar fidyah atau membayar fidyah saja? Ada 2 pandangan. 1, kalau Anda kuat nantinya, silahkan pada saat Anda membatalkan puasa, Anda silahkan membayar fidyah. Kalau besok Anda sanggup mengqadha puasa, Anda lakukan, maka dua-duanya Anda lakukan. Tapi kalau nggak bisa, ya, begitu Anda membayar fidyah, kemudian juga berlanjut kondisi ini bukan masalah bapak-bapak. Ini ahli fikih ini kadang egois, yang mengalami itu ibu-ibu. Maka cukup bagi Anda untuk membayar fidyah saja tanpa harus mengqadha. Itu juga pandangan para ulama kita, termasuk majelis tarjih menggunakan yang itu. Cukup bagi para wanita menyusui dan hamil, ya, untuk membayar fidyah tanpa melakukan qadha. Akan lebih bagus Anda bayar fidyah dan sanggup mengqadha. Tapi kalau nggak bisa, ambil salah satunya itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bagaimana kiat memberi nasihat pada diri dan masyarakat tentang pentingnya zuhud qanaah? Karena kondisi hari ini masyarakat dengan mudahnya membangun hidup dengan pinjaman, ojol dan lain-lain. Kurangi grup WA dulu deh. Kurangi melihat iklan-iklan itu yang mendekatkan kita pada rangsangan-rangsangan untuk hidup secara konsumtif. Ini juga persoalan. Jangan terlalu percaya dengan dunia sosial media, termasuk pinjaman-pinjaman online, ya. Jadi saya kira emang tidak mudah, tapi saya kira masjid ini harus punya program rutin, Pak, untuk membersamai jemaah kita, ya. Kemudian oke, sudah selesai semuanya. Ini waktu maghrib sudah masuk, masya Allah, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum Nabi Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.